Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Ucapkan kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Saya paham perlu upaya yang luar biasa agar kita dapat duduk bersama di ruangan ini. Para pemimpin yang saya hormati, dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai. Rivalitas terus menajam. Perang terjadi. Dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. Masalah pupuk jangan disepelekan. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dan harga yang terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram. Tinggi saat ini dapat semakin memburuk menjadi krisis tidak adanya pasokan pangan. Langkah pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius. Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji. Yang mulia, hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa kecuali berkomitmen, kerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Yang mulia, Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, serta lebih dari 700 bahasa daerah. Demokrasi di Indonesia berjalan dari tataran tingkat desa, pemilihan kepala desa, sampai tataran negara, pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan, dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us
to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Yang mulia, Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui Pandemic Fund, membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui Resilience and Sustainability Trust, mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerjasama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih maju dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi. Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Akhir kata, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger. Yang mulia, itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan. Selanjutnya kita akan mulai dengan diskusi tertutup. Oleh karena itu, dengan hormat, saya mohon awak media untuk meninggalkan ruangan pertemuan. Terima kasih. Ya, baru saja Anda saksikan pidato pembukaan Presiden Joko Widodo selaku presidensi G20 KTT yang dibuka pada hari ini. Hal yang menarik adalah Jokowi mengatakan seharusnya G20 memberikan sebuah katalis positif bagi pergerakan ekonomi dunia yang bersifat inklusif, terutama terkait dengan adanya kondisi ekonomi global pasca adanya geopolitik Rusia dan juga Ukraina menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi global, krisis pangan, dan kondisi kesehatan dunia. Pada hari ini rencananya akan ada working session pertama seputar ketahanan energi dan pangan, kemudian working session kedua dengan agenda kesehatan. Dan untuk saat ini media memang tidak diperkenankan untuk melakukan peliputan karena acara agenda pertama terkait dengan seputar ketahanan energi dan juga pangan seperti tadi Presiden Jokowi ungkapkan di awal-awal konferensi pers ataupun di awal-awal memberikan pidato terkait dengan betapa pentingnya keberadaan pupuk dunia terutama terkait dengan kondisi pangan global pasca adanya sengketa politik ataupun kondisi geopolitik antara Ukraina dan Rusia sehingga banyak sekali emerging country ataupun negara-negara berkembang yang membutuhkan teknologi terapan terkait dengan penyediaan kondisi pangan dunia yang sempat mengalami krisis akibat keterbatasan pupuk.